Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ada beberapa update yang terjadi setelah tentu saja Manchester United menang menghadapi Nottingham Forest. Gue gak akan membahas tentang hal itu. Pertama adalah gue ingin membahas soal sebentar nih, situasi kiper dari Manchester United. Here we go. Ada here we go. Here we go pertama bukan datang ya, tapi here we go pertama adalah Dean Henderson yang sudah here we go ke Crystal Palace. Permanen. Manchester United akan menerima paket 20 juta pounds, termasuk juga add-ons. Wow, lalu juga ada kesepakatan penjualan atau sell on close yang akan menjadi bagian dari kesepakatan. Here we go. Dean Henderson cabut. Dean Henderson menjadi pemain kesekian yang meninggalkan Manchester United. Dean Henderson yang selalu gua katakan ya, pemain ini sudah tidak mendapatkan tempat lagi di tempatnya di timnya Erik ten Hag. Gua tekankan itu. Dia sekarang sampai dengan kemarin sebenarnya ketika menghadapi Nottingham Forest masih berada di bench karena memang situasi penjaga gawang di Manchester United yang sangat-sangat minim. Andre Onana bermain sebagai penjaga gawang utama, tapi Tom Heaton cedera. Manchester United ingin mencari kiper kedua yang kiper senior, ya kan? Dan sering disebutkan kalau memang syarat utama adalah harus melepas dulu nih Dean Henderson, dan itu yang terjadi. Dean Henderson here we go permanen ke here we go permanen ke Crystal Palace. Sebenarnya kan sering disebutkan kalau Dean Henderson akan pindah ke Nottingham Forest sebenarnya secara pinjaman ataupun secara permanen. Tidak terjadi, justru ke Crystal Palace. Kabar bagus, yes menurut gua, karena apa? Penjaga gawang lainnya nih, Altay Bayindir disebutkan sudah juga on the way ke Manchester United. Sang pemain sudah berada di Inggris kabarnya ya. Dan tinggal menunggu saja nih perginya, cabutnya Dean Henderson sebelum Altay Bayindir akan segera diproses dan akan diresmikan sebagai penjaga gawang baru dari Manchester United. Penjaga gawang utama ya gue bisa bilang musim lalu dan musim-musim sebelumnya di Fenerbahce ini, penjaga gawang berusia 25 tahun, dikabarkan sudah melakukan salam perpisahan ya, sudah bertolak dari Turki setelah sebelumnya juga sudah melakoni tes kesehatan dengan Manchester United di Yunani, segalanya positif. Dan ini akan segera diresmikan Altay Bayindir ke Manchester United. Lalu juga kabar lainnya yang mengejutkan menurut gua adalah bagaimana Manchester United dikabarkan juga oleh Fabrizio Romano ini melakukan kontak dengan Chelsea terkait dengan situasi Marc Cucurella. Marc Cucurella didatangkan dari Brighton 2 musim lalu. Musim lalu merupakan bagian dari skuad Chelsea. Back kiri berpengalaman di Premier League tentu saja, bersama dengan Brighton tampil luar biasa, termasuk ketika Brighton mengalahkan Manchester United ya. Dan Manchester United yang musim ini atau saat ini sangat tipis di situasi back kiri. Luke Shaw cedera, Tyrell Malacia pun juga demikian dengan jangka waktu yang masih lama. Membutuhkan pemain di sektor back kiri karena praktis seperti kayak ketika menghadapi Nottingham Forest, Diogo Dalot yang dimainkan. Tapi kalau Diogo Dalot ada kenapa tidak ada pemain senior. Oke, ada Alvaro Fernandes, tapi seperti yang gua katakan, Erik ten Hag untuk pemain muda ini bukan untuk coba-coba. Mungkin fans lebih banyak berpendapat seperti itu. Oke, berikan pendapat berikan kesempatan. Ya, Erik ten Hag bukan hanya memberikan kesempatan, tapi juga harus bisa memberikan kepastian paling tidak ya, bahwasanya pemain tersebut bisa mengimplementasikan skema, menghadirkan kemenangan. Dan back kiri ini sangat tipis. Selain Marc Cucurella, dikabarkan juga Manchester United melihat nih Sergio Reguilon sebagai salah satu opsi di sektor back kiri. Wow, ini sekali lagi menarik ya, bagaimana ternyata ada kontak terkait dengan Marc Cucurella dan juga Sergio Reguilon. Berarti Manchester United secara aktif ini
mencari solusi untuk posisi bek kiri. Apakah permanen ataukah pinjaman? Menurut gue secara ringan amatiran mungkin secara pinjaman ya. Karena ya Erik ten Hag praktis masih menantikan kembalinya Luke Shaw dan juga Tyrell Malas ya. Tapi ini kabar yang mengejutkan dan disampaikan oleh sumber yang kredibel menurut gue, Fabrizio Romano. Dari L'Equipe harian atau media olahraga Prancis ini mengatakan antara Manchester United dan juga Jean-Claude Todibo ini jelas hanya akan didatangkan kalau Harry Maguire ini cabut. Kalau dia datang, Erik ten Hag akan menjadikannya pilihan keempat. Wow, jadi Todibo ini tidak akan menggeser Lisandro Martinez dan juga Raphael Varane maupun Victor Lindelof sebagai pilihan pertama, kedua, ketiga. Tapi tetap menggantikan situasi dari Harry Maguire sebagai back tengah nomor 4. Dan situasi dari Harry Maguire dikabarkan ini ada informasi ya, kalau ada kemungkinan West Ham akan membuka kembali pembicaraan dengan Harry Maguire. Tapi masih jauh lagi nih, karena sebelumnya kan selesai ya, mereka tidak ingin mendatangkan Harry Maguire karena kesepakatan pribadi. Bagaimana menurut gua? Kecil sih kemungkinan. Karena sekali lagi, ini bukan antara klub. Sama seperti Frenkie de Jong. Tidak datang ke Manchester United karena tidak adanya kesepakatan secara personal. Harry Maguire pun juga gua pikir seperti itu. Ya inilah situasinya, inilah kenyataannya, harus move on ya. Kita lihat, gue harapkan dia bisa perform, itu saja sih. Karena dia masih bagian squad dari Manchester United. Tidak mungkin gue berharap dia bermain buruk kalau dia diturunkan dan lain-lain. Aneh tentu saja, karena gue mengharapkan Manchester United menjadi yang terbaik. Tapi kenyataannya lah dia bagian dari Manchester United, masih menjadi bagian ya. Mudah-mudahan dia bisa bermain dengan bagus. Kontak terus berlanjut untuk mencari situasi terkait dengan Donny van de Beek. Negosiasi masih terjadi dengan pihak dari Real Madrid. Dan terkait dengan hal tersebut, ada juga informasi mengenai Sofyan Amrabat. Jadi Sofyan Amrabat ini kembali tidak menjadi bagian dari Fiorentina, tidak dipanggil untuk pertandingan Fiorentina. Dia tidak akan bermain dan juga berlatih untuk Fiorentina sampai situasi transfernya teratasi sampai selesai. Pemain menunggu Manchester United dari bulan Juni. Wow. Dan masih belum ada tawaran resmi dari Manchester United ke Fiorentina. Manchester United tahu dengan situasinya, tapi Manchester United menunggu untuk pemain yang akan cabut dulu ya, karena situasi financial fair play, karena situasi Manchester United mungkin juga butuh keseimbangan finansialnya, sehingga tidak bisa mendatangkan atau belum bisa bergerak secara resmi untuk mendatangkan Sofyan Amrabat. Di sisi lain yang gue juga lihat, mungkin Manchester United memperhatikan apa yang terjadi di skuadnya saat ini. Maksud gue begini, posisi penjaga gawang ini yang nampaknya sekarang jadi prioritas. Dean Henderson tadi sudah here we go ya kan, maka oke, Alta Bayindir datang. Bek kiri ini seperti apa? Karena sekarang situasinya sangat-sangat tipis di posisi tersebut. Berbahaya menurut gua kalau hanya mengandalkan satu pemain saja. Alvaro Fernandes masih tanda tanya. Oke. Di waktu yang sempit ini, sampai dengan penutupan bursa transfer musim panas, lini tengah juga Donny van de Beek belum bisa dicari solusinya. Brandon Williams, dua pemain yang dikatakan oleh Erik ten Hag sudah tidak 100% di Manchester United. Brandon Williams sudah caps, tapi Donny van de Beek masih belum nih. Dan solusinya masih terus dikejar. Semoga ya dalam waktu dekat ini, karena ada kabar dari Ryan Gravenberch, Sofyan Amrabat. Gue melihat kalau dari informasi Fabrizio Romano dan juga bagaimana Bayern Munchen masih nampaknya sulit untuk melepas Ryan Gravenberch, Sofyan Amrabat ini menjadi prioritas utama. Fiorentina sudah aware, Fiorentina paham dengan situasinya, mereka pun juga menahan. Artinya situasi dari keadaan dari Sofyan Amrabat, menunggu tawaran resmi dari Manchester United. Kita tunggu saja dengan seksama ya, karena ini juga menarik situasi di akhir bursa transfer, di mana sering juga ada kejutan-kejutan yang terjadi.
ada ada percepatan juga yang terjadi. Kita lihat saja termasuk dengan situasi lini tengah Manchester United khususnya Sofyan Amrabat. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar ini ya? Drop di kolom komen. Berbeda asal sopan gak masalah. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.